Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, asal lembaga SMA IT Al-Uswah Surabaya. Dalam kesempatan kali ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 20169954314 dan dengan NIM PPG 2352790. Program studi Bahasa Indonesia asal perguruan tinggi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktik mengajar sebagai salah satu syarat uji kompetensi dengan nomor daftar ujian 202423114. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 11 IPS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 ya. Ini jam siang, saatnya mata berat ya. Kita langsung saja awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Mahes. Jadi mulai pelajaran pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya kita presensi ya, kehadiran. Ini anak IPS. Kalau putra putri berapa jumlahnya? Putra putri 32. Ya, Tapi banyak yang ikut agenda Bantara ya. betul. Siap. Yang putra yang ikut agenda Bantara siapa aja yang IPS? Siapa? Dan Akmal, Zan, Akmal, Aki, Aki. Oke, berarti yang putra ada 4. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita sebagai bangsa Indonesia agar tidak lupa ya siapa diri kita sesungguhnya. Bahwasanya kita ini rakyat Indonesia yang harus bangga terhadap bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri. Seperti itu. Oke, langsung saja kami persilakan. Ustaz persilakan untuk berdiri. Saudara berdiri semua. Kita lagu nasional. Nanti tolong dikepalkan di dada ya.
tone influences Garuda how you Pancasila. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila itu apanya negara kita sih? Lambang. Ya. Jadi Garuda Pancasila itu lambang. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Yang di setiap bagian tubuhnya itu ada latar belakangnya, ada nilai historisnya. Mulai dari bulu sampai cakarnya itu ada makna tersendiri. Seperti itu. Oke, kita sudah membangkitkan jiwa nasionalisme. Saatnya kita kembali pada materi kita kali ini. Ya, bisa kita baca bersama terkait menulis naskah drama. Tapi kali ini berdasarkan cerita pendek. Beberapa bulan yang lalu sudah ya materi cerpen. Sudah belum? Sudah. Terus pekan yang lalu sudah pernah dibahas belum terkait tentang apa itu drama, unsur kebahasaan, sudah atau belum? Sudah. Belum sudah? Pasti. Coba kita nanti. Oke. Ya, jadi materi kita kali ini adalah menulis naskah drama. Materi ini sangat panjang dan tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Tapi untuk kali ini kita akan coba sedikit saja ya, biar nanti penugasan mandirinya kalian sudah mulai lancar untuk penyelesaian. Baik, yang pertama, ya ini namanya mereview kembali. Ya. Yang pertama, apa perbedaan puisi, prosa, dan drama? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu? Jawabnya enggak usah terlalu sistematis. Drama apa? Puisi apa? Prosa apa? Enggak ada yang ingat? Prosa apa? Prosa apa? Mas Satrio? Kalau puisi itu ada bait-baitnya, sedangkan drama itu terdapat percakapan dialog antara karakter-karakter. Itu kalau prosa Apa? Prosa apa? Prosa adalah cerita, ya. Jadi prosa seperti itu. Selanjutnya, apa unsur-unsur membangun drama? Kalau ini tidak Ustaz cantumkan jawabannya karena terlalu umum. Apa? Unsur pembentuk drama. Apa sih? dialog. Apa senyum-senyum? Ayo, apa unsur pembentuk? Kalau kalian dulu pernah belajar cerpen, unsur-unsur cerpen apa saja? Dasar sebuah cerita, kepanjangan dari ada tema, alur, latar, tokoh, nokohan, ya, ada dialog, ada prolog, unsur-unsur epilog, seperti itu, ya. Jadi tidak jauh beda dengan cerpen. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Mudah-mudahan tetap ingat. Ini karena pembelajaran kita di kurikulum merdeka, ya, itu berbasis teknologi, ya, tidak melulu menggunakan paper, menggunakan kertas. Maka agar kalian tidak hanya menggunakan gawai kalian untuk game, ya, untuk hal-hal yang sifatnya bersentuhan
sesuai kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar nanti apa? Nanti ya lihat materi terkait menulis naskah drama berdasarkan cerpen. Tuntaskan tugas tepat waktu, nanti ada tugas, nanti ada di slide berikutnya. Terus bertanya jika ada kendala, jangan diam saja. Bertanya tidak harus ke guru, ke ustadz, boleh ke teman, diskusi. Beri solusi pada teman yang butuh bantuan. Jangan menyimpan ilmu. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disebar luaskan. Termasuk salah satu apa? Dari 3 hal yang nanti pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah meninggal. Jadi kalau ada orang bertanya, asalkan ini tidak dilarang ya, ujian dengan kontekan beda konteksnya dengan yang ini. Oke ya, silakan ambil HP-nya. Silakan menggunakan gawai kalian untuk mencari informasi yang ada di sini. Kita batasi ini aja biar pembelajarannya tidak terlalu melebar ke sana kemari ya, agar fokus. Jadi ini silakan dicari di sini. Ya. Mikir baik dan Mamikos terkait apa? Terkait langkah-langkah menyusun naskah drama berdasarkan cerpen. Nanti ada satu yang Ustadz tunjuk membacakan sesuai sumber informasi yang dia dapat. Sudah Mas? Sudah buka? Langsung aja coba. Ini Mas Fajar sudah. Yang intinya langkah-langkahnya, tahapannya ada berapa? Dari web mikir baik ya. Coba silakan. Itu. Dan Mbak dibaca. Cara mengubah cerpen menjadi naskah drama. Yang pertama, menghayati tema cerpen. Tema merupakan ide pokok yang mendasari penarasian sebuah cerita. Berangkat dari tema dapat diketahui ide pokok dalam suatu cerita. Kemudian langkah kedua, cerpen dibagi menjadi beberapa bagian penting untuk kemudian diubah menjadi babak. Cerpen biasanya terdiri atas beberapa bagian. Bagian-bagian itu memuat beberapa peristiwa penting yang melandasi cerita. Bab-bab yang tergolong penting itu diubah menjadi beberapa babak yang memaparkan peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian langkah ketiga, menyusun dialog-dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen biasanya dirangkai oleh suatu peristiwa yang dalamnya memiliki konflik yang terjadi antar tokoh. Masuk nomor 4, nomor 4. Dan yang terakhir nomor 4, membuat deskripsi untuk menjadi latar, akting atau acting. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ada lagi yang membuka ini mikir baik selain Mas Fajar? Ya. Ada berapa tadi? 4 ya? Ini spidolnya nggak ada yang lebih Ada 5 ya. Jadi ya namanya kurang. 1, membaca secara keseluruhan ya. Menghayati tema cerpen. Menghayati. 2, apa 2? Cerpen dibagi menjadi beberapa bagian. Membagi. Cerpen. Terus Menyusun dialog berdasarkan konflik. tambah lama tambah nggak nyata. Menyusun dialog. Ya Mas. Ya. Berdasarkan konflik. Terus yang keempat, Membuat deskripsi untuk menjelaskan latar, akting, dan lain-lain. membuat deskripsi. Itu dari Mami, dari Mikir Baik. Yang dari Mami Tos, Mas Fauzi. Dari mana nyarinya? Nyari yang apa? Mikir Baik. Oke. Coba Mas Fauzi. Mas Fauzi. Mami Tos ya? Ya. Apa 1? Tentukan karakter dan plot yang penting. Nah, ini asli di originalnya ini.
drama itu pertunjukan yang apa? Yang ada panggungnya, ada setting tempatnya. Tapi yang Upin Ipin memang ada setting tempatnya film itu. Hanya saja apa? Adegan-adegannya itu sudah difilmkan secara apa? Tidak secara langsung. Tapi kalau drama pada intinya itu pertunjukan. Ya, seperti itu. Tapi sekarang jarang. Pertontonan drama itu jarang. Dulu ada di gedung Cak Durasim kalau di Surabaya. Itu biasanya ada ludruk. Kesenian khas Jawa Timur, ludruk. Ya drama, tapi dibawakan dengan apa? Bahasa Jawa. Biasanya ceritanya cerita Jawa. Seperti itu. Ya, itu bisa. Jika iya, apa judulnya? 10 November. Perjuangan. Kapan Spiru? Ya pas, zamannya Mas Salman. Zamannya Mas Salman kan? Oh itu zamannya ini ya. Ketika apa? Ada Surabaya naik ke hotel Yamato dan merobek bendera Belanda ya. Ya. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan keberagaman etnis, budaya, adat istiadat. Bagaimana cara memperkenalkan keberagaman tersebut melalui pertunjukan drama? Kira-kira apa? Yo, kira-kira apa? Ikut lomba internasional. Memperkenalkan budaya Ya, dengan cara apa? di praktek Drama. Oke, berarti membuat pertunjukan drama dengan apa? Disajikan apa? Ya, diambil dari nilai-nilai budaya adat istiadat setempat. Misalnya cerita tentang Bandung, Bondo, Poso, cerita tentang Malin Kundang. Tapi Malin Kundang tidak berasal dari Jawa Timur ya. Atau cerita yang dari Jawa Timur, Ken Arok, itu Jawa Timur banget. Ya. Terus kalau terkait perjuangan, ya apa? Peristiwa 10 November dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ke tahapan selanjutnya. Ini yang Ustaz maksud tadi. Jadi Ustaz juga sudah mempelajari ini. Agar ini tidak saling bertentangan, akhirnya Ustaz padankan. Yang ini yang pertama, membaca cerpen secara keseluruhan. Sama kayak ini, menghayati ya, cerpen. Nanti kita baca cerpen yang pendek-pendek aja. Terus setelah itu mengidentifikasi jumlah babak. Babak bukan babak belur ya. Babak belur di Jotosi wong babak belur. Babak itu adegan. Ada berapa adegan, ada berapa scene saat kalau memang disuting ditampilkan ya. Seperti itu. Lanjut, latar tempat, latar waktu, ya, pemeran, dialog antar tokoh. Nah ini bahasa kemarin sudah mempelajari Wawacan sama Kramagung. Belum. Kalau Wawacan sama Kramagung ini bisa bagus ya. Ya. Kalau Wawacan sama Kramagung itu nanti kalau kalian buat naskah drama, skenario itu biasanya ada, bisa contoh ini. Sambil melotot ya, atau ini seraya membanting pintu ya. Ada petunjuk laku dan ada petunjuk sikap ngomong ya. Jadi ini dialog, keterangan laku, perilaku orang itu. Misal kalian mau buat naskah drama, ayah marah ya, wajahnya merah menahan amarah, maka itu sebagai pemeran dari drama harus mengikuti dari petunjuk itu. Ya benar-benar harus merah. Bagaimana menunjukkan sikap
berperilaku adegan namanya krama. Selanjutnya memberi prolog. Apa tuh prolog? Misalnya adegan. Ini misalnya drama tentang situasi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Saya masuk. Terus yang bagian itu masuklah Ustadz Taufik dengan wajah yang bersungut-sungut. Itu namanya apa? Prolog. Terus yang membacakan prolog itu kembali ke tempatnya. Akhirnya Ustadz Taufik masuk sesuai dengan petunjuk itu. Itu namanya prolog. Prolog itu petunjuk, ya, prakata awal untuk menyambung antara adegan ke adegan yang lain. Tadi ada yang disebutkan epilog. Apa? Epilog itu prakata untuk menutup pertunjukan drama. Bisa yang disampaikan itu terkait apa? Terkait nasihat, ya, terkait hikmah dari drama itu. Itu namanya epilog. Terus yang terakhir adalah merevisi. Baik, wis. Sekarang kembangkan naskah drama. Misalkan dibuka HP-nya, nanti akan Ustadz share ya. Cerpen tidak begitu panjang. Nanti silakan berkelompok. Ini sudah sesuai ini aja ya kelompoknya ya. Sesuai ini aja kelompoknya. Nanti akan Ustadz share cerpen. Terus kalian coba gali ini tadi. Babak atau adegan
Ribuan. Tahu nggak? Oh, Itu tahu? Ada. Coba lo. Bisa bisa. Halo. Itu sama Oh. Keterangan aku ini loh tadi. Jadi adegan saya membanting itu. oh Ya. oh sekarang bagus sekali. Itu keterangan laku. Sambil menangis. Itu keterangan laku ya. Sudah tuh ini. Ayo. 5 menit lagi ya. Bisa. 5 menit lagi selesai. Kalau itu bukan laku, itu keterangan ini, bahwasanya dialognya ibu, omongannya ibu tajam, jadi harus menyakitkan ya. Jadi benar-benar nanti itu kesannya dalam dialog obrolannya ibu, ucapannya ibu, itu memang terkesan menghardik, tau menghardik. Misalnya, kamu nggak tahu malu lah itu tajam. Seperti itu. Karena sindir itu bukan laku ya, tapi dialog. Apa yang mau senyum-senyum? Apa yang mau senyum-senyum ya? Ayo, bisa, Mas? 4 menit lagi. Iya, kita gitu. Ya kita nggak bisa semua adegan ya. Ya untuk saat ini adegan pertama. Nanti kita lengkapi lembar kerjanya. Setelah itu dibuat naskah dramanya di adegan pertama. Oke. Berarti langsung kita bagi ya. Yang ini bagian menyelesaikan lembar kerja. Yang kelompok 1 menyelesaikan naskah drama adegan pertama. Oke? Sudah? Yang laku itu perbuatan apa? Contohnya? Yang adegan pertama ada enggak laku? Satrio tok iki kerja iku musik iki. Iki bagiannya berdoa. Nomor 1. Ayo 3 menit. Tidak masalah. Sambil menunggu ya, sambil menunggu kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Tahu. Paham tadi yang beribuan, itu? Di mana? Ribuan. Suaranya tinggi dulu. Ribuan. Ribu. Ritri. Gimana? Ritri. Enggak gitu. Gimana? Gimana saya? Terus kita sampai grade 2 aja, ini grade 3-nya hanya apa aja? Grade 3 bisa. Grade 1, grade 2, grade 3. Untuk 4 berarti. Grade 3 bagaimana? Wes, oke ya.
Dialognya apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia sampai dengan baik ke dunia ini kami sindir Jelas bacanya. keterangan lakuan sindiran itu memberikan kritik tajam. Dan yang kedua saya dialognya saya menjepit ponsel di antara kepala dan bahu sementara sepasang tangan masih berusaha melepaskan. Ini kata-katanya berarti ya? Iya. Sarung karet berwarna putih. Terus Keterangan lakuan menjepit ponsel di antara kepala dan bahu. menjepit atau menjepit ponsel gimana nih? Nggak tahu kan? Teksnya kayak gitu katanya. Baik. Berarti ini termasuk ini ya tadi ya. Saya menjepit ponsel. Ini kata-katanya tuh. Iya. Ini saya obrolan saya itu. Iya. Iya saya. Dialog sementara sepasang tangan masih berusaha. Dia ngobrol ke siapa ini? Mana buktinya mana? Saya ngerti. Oh ini. Ya, jadi ini bukan obrolan ya. Ini keterangan laku dari si saya. Dia menjepit. Ini sudah mewakili ini ya. Nah, dialognya saya ada enggak itu dialognya saya? Saya ngomong. Kamu. Cuci muka mas, kalau ngantuk mas. Ini loh, susah. Bu, saya punya jadwal bedah sesar. Ya, seperti itu. Ini saya ini dokter, dia ini dokter. Oh. Jadi saya ini seorang dokter ya. Saya Ya, dokter. Itu dokter
Ini ya tadi ya. Nah. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju membacakan ini hasilnya ya, hasil dengan 1. Betul. Ayo maju, siapa yang mewakili? Oke, ayo Mas, silakan Mas. Ini adegan 1 bersama. Ini, oke. Silakan. Jadi dari adik Salam dulu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan naskah dari adegan 1 ini. Pertama bedah di sebuah rumah sakit dengan perlengkapan lainnya sebuah ruang bedah. Hari sudah larut malam. Dengarkan. Suasana malam yang sunyi setelah selesainya operasi dan musik tidak diperdengarkan untuk menggambarkan suasana sepi. Di dekat meja kerja Dr. Hen dicelik ponsel di antara kepala dan daunnya. Ibu berkata, ambil libur 2 hari, apa tidak bisa sama sekali? Terdengar suara telepon. Dr. Hen menjawab, susah Bu, saya punya jadwal bertugas sesar. Setidaknya sampai akhir tahun ini, apalagi menjelang hari raya. Saya musim hujan, juga musim orang melahirkan, sambil berusaha melepaskan sarana transportasi. Ibu terdengar hembusan nafas dari ujung telepon. Apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia sampai dengan baik ke dunia? Ayo. Dokter yang menjawab, ya tidak, sambil melepaskan sarung tangan dan membawanya ke tempat sampah. Ibu bertanya, berapa dokter kandungan di rumah sakitmu? Suaranya mendesak. Dokter yang menjawab, 3, sambil duduk di kursi meja kerjanya. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Oke. Ini sekaligus ini ya. Refleksi. Mas Budi, Satrio. Yo. Jadi kelompok ya, jadi yang tadi Mas Satrio untuk kelompok 2 disebut saya itu namanya Dokter Hen ya. Dokter Hen. Ini. Baik. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Selanjutnya kita memasuki tahapan terakhir. Ya, tahapan terakhir dari pembelajaran kali ini adalah ya, EPB. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, evaluasinya. Jadi ada revisi. Silakan tadi Mas Satrio itu direvisi ya. Yang masih belum sempurna itu direvisi. Begitu juga kelompok 1 diselesaikan adegan 2, 3. Terus berbagi pengalaman. Ustaz minta Mas Fadil lah untuk menyampaikan pengalaman belajar apa yang didapat pada kesempatan kali ini. Silakan Mas Fadil. Ada kelas ya. Iyalah, di situ aja. Mas, mendapatkan ilmu. Mendapatkan apa, Mas? Anjing kalau itu, Pak. Ilmu tentang apa? Tentang drama. Lah, apa, Mas? Mendapatkan ilmu tentang ya, cara mengalih ya, suasanakan atau mengubah
itu berarti sangat baik. Terus tokoh, latar, ini mohon maaf T-nya kebanyakan ya. Latar, bahasa, tema, itu seperti itu. Itu penilaian dari Ustaz. Nanti nilai produk kalian seperti ini instrumennya. Oke. Nah, ini referensi yang Ustaz gunakan dari buku bahasa Indonesia ya. Dari buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh Heni Marwati dan K. Wastiningtyas. Judul bukunya Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Demikian